seperti pepatah naik ojek bawa sabun, nggak nyambung drone. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini 1 Juni 2022 kita memperingati hari yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia, yaitu hari lahirnya dasar negara kita, Pancasila. Ini harus kita rayakan, kita syukuri bahwa lahirnya Pancasila yang digali oleh para bapak bangsa kita dari bumi dan dari kearifan lokal Indonesia itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, pandangan hidup dan merupakan isma tunggal bagi bangsa Indonesia. Itulah Pancasila. Sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar kanal Anak Bangsa TV, saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Pancasila, dasar negara, harga mati, itu moto kami. Sahabat Indonesia, ada beberapa kegiatan yang membuat saya tertarik untuk memberikan komentar positif. Yang pertama adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah kebangsaan kita, Presiden Republik Indonesia merayakan hari lahir Pancasila di kota Pancasila, yaitu Ende, Nusa Tenggara Timur. Kenapa Ende? Karena tahun 1938 Bung Karno, proklamator kita, diasingkan atau dibuang ke Ende, dan konon menurut beliau di Ende lah nilai-nilai luhur Pancasila itu diformulasikan dan menjadi tempat asal muasal pertama kali Bung Karno merenung tentang dasar negara. Makanya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo hari ini merayakan hari lahir Pancasila di kota kelahiran Pancasila, yaitu Ende, Nusa Tenggara Timur. Saya terharu dan saya bangga. Ada beberapa kegiatan yang kita expose hari ini, banyak sekali kegiatan beberapa komunitas. Ada kegiatan komunitas setia tegak lurus terhadap Pancasila, kemudian militan Pancasila, di mana-mana ada kegiatan, termasuk yang menarik di Malang. Di Malang ini ada 2000 siswa secara bersama-sama serentak merayakan hari lahir Pancasila. Saya diberikan gambar, video, saya terharu. Ini luar biasa. Ini diinisiasi oleh beberapa tokoh-tokoh pemuda di sana dan mengumpulkan 2000 siswa di kota Malang. Ini luar biasa. Ini harus kita maknai yang sangat serius. Kenapa di kota Malang? Karena dulu pernah ada inisiatif dari Wali Kota Malang untuk menjadikan Malang sebagai kota halal atau halal city. Nah, ini adalah counter yang dilakukan oleh masyarakat Malang bahwa Malang adalah kota Pancasila juga. Makanya 2000 siswa bersama dengan para pegiat sosial di sana merayakan hari lahir Pancasila. Saya mengucapkan selamat, salut, dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Baik, sahabat Indonesia, di hari lahir Pancasila ini saya izin untuk memberikan opini terkait dengan ujaran seorang mantan Panglima TNI yang bernama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jujur saya tidak pernah mengerti sebetulnya mengapa Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami ini yang bernama Gatot Nurmantio ini tidak berhenti untuk memberikan narasi-narasi yang sifatnya halusinatif gitu. Kemarin tanggal 31 Juni 2022
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami yang dipimpin oleh Gatot Nurmantio bertemu dengan pimpinan MPR yang diwakili oleh Hidayat Nur Wahid. Nah, kita tahu kan Hidayat Nur Wahid siapa dan bagaimana. Nah, kenapa dia mewakili pimpinan MPR, bukan yang lain, bukan Ahmad Basarah atau yang lain ya. Kenapa Hidayat Nur Wahid ya? Karena memang mereka satu kelompok. Ya, saya tidak kaget. Ada Refli Harun, ada Said Didu dan sebagainya. Saya tidak hendak mengecam adanya komunitas yang bernama kami, itu sah-sah saja. Kita mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi yang saya heran ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Ketua Presidium kami, Gatot Nurmantio. Istilahnya sangat bombastis gitu. Dan tidak sesuai dengan realitas. Dia mengatakan bahwa pemerintah Presiden Jokowi itu telah melenceng jauh dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Satu, pemerintah dikatakan sudah melakukan kudeta konstitusi. Jadi istilahnya itu sangat sensasional. Pertanyaannya yang hanya dua saja yang kita tanya, Bim. Kudeta konstitusinya dalam bentuk apa ya? Apakah mungkin presiden melakukan kudeta terhadap konstitusi sedangkan lembaga-lembaga lain diam saja? Mungkin tidak. Ada lembaga legislatif, yudikatif, dan di yudikatif ini ada Mahkamah Konstitusi. Saya yakin kalau presiden melakukan sesuatu yang istilahnya kudeta konstitusi, pasti disemprit oleh DPR, MPR maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi ini hanyalah narasi sensasional untuk menarik perhatian dari seorang Gatot Nurmantio yang menurut saya sangat halu. Kemudian melenceng dari tujuan negara. Heran, di mana melencengnya? Dia juga mengatakan bahwa dengan ditolaknya Abdul Somad ke Singapura membuktikan eksistensi bangsa Indonesia melemah. Nyambung nggak sih? Seorang Somad ditolak di Singapura, terus dikaitkan dengan eksistensi negara kita. Nyambung nggak? Logika Anda nyambung nggak? Kalau saya tidak, karena nggak nyambung. Seperti pepatah naik ojek bawa sabun, nggak nyambung drone, nggak nyambung sama sekali. Saya bingung ini. Gitu. Jadi seorang jenderal bintang 4, mantan Panglima TNI membuat penyamaan masalah belas nggak nyambung. Somad ditolak di Singapura dikaitkan dengan eksistensi negara. Dulu saya ingat Prabowo Subianto, mungkin beberapa tokoh yang lain dilarang masuk ke Amerika. Terus kenapa waktu itu Gatot Nurmantio tidak mengatakan eksistensi kita menurun? Diam saja. Kenapa pada saat Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura langsung cuap-cuap seolah eksistensi negara ini bermasalah? Aduh, benar-benar yang tadi saya bilang, naik ojek bawa sabun, gak nyambung drone. Aduh, sahabat Indonesia, saya tidak tahu sih kalau seorang Gatot Nurmantio ingin menjadi presiden itu sah-sah saja, itu haknya dia. Meskipun kita belum pernah mendengar selentingan pun bahwa ada partai yang ada di parlemen sekarang melirik Gatot Nurmantio, belum ada. Kalau partai baru mungkin saja, partai Palita Din Samsudin, partai Gelora atau partai Umat, mungkin saja mereka satu kelompok. Tapi kan partai-partai baru ini kan nggak mempunyai hak untuk mengusung calon presiden. Saya tidak tahu ada apa antara Gatot Nurmantio dengan Presiden Jokowi. Saya belum pernah mendengar sebiji zarah pun Presiden Jokowi berbicara negatif tentang bekas anak buahnya Gatot Nurmantio. Belum pernah. Dan
Gatot Nurmantio mungkin semacam agak melupakan sejarah atau dalam tanda kutip durhaka. Yang mengangkat Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI ini siapa presidennya? Jokowi. Sudah dimuliakan menjadi Panglima TNI. Kok balasannya seperti ini ya? Saya tidak mengerti. Kalau dia berkehendak menjadi capres tahun 2024, sah-sah saja. Tapi apakah harus selalu menjelek-jelekkan rejim dengan halusinatif seperti ini? Saya kira tidak perlu. Jadi saya agak protes keras ini, kadang-kadang lembaga tinggi negara seperti MPR yang nggak tahu fungsinya apa, mohon maaf ini setelah adanya amandemen itu saya kira manfaatnya MPR apa sebetulnya, saya kurang paham. Bekerja hanya 5 tahun sekali melantik presiden, terus kemudian keliling kampung di Indonesia membuat proyek yang bernama sosialisasi 4 pilar, dan 4 pilar pun sudah diperdebatkan bahwa itu tidak tepat, tetap ngotot dilaksanakan. Jadi ini kan uang rakyat yang dipakai untuk wakil rakyat di MPR, tapi digunakan sebagai panggung untuk mengecam orang-orang yang menurut saya tidak pantas dikecam, dan memberikan panggung kepada orang yang halu. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya tidak berkehendak untuk mengecam Gatot Nurmantio secara pribadi. Keinginan dia untuk menjadi capres itu sah-sah saja. Saya tidak ikut komentar dan nggak ingin berpolemik tentang hal itu. Meskipun dalam kenyataannya belum ada satupun partai resmi yang ada di parlemen yang melirik Gatot Nurmantio. Dan juga di survei pun, di lembaga-lembaga survei yang sangat kredibel, namanya juga belum muncul gitu. Mungkin dia akan merendahkan diri jadi calon wakil presidennya Anies, mungkin saja, itu sah-sah saja. Saya tidak ingin berkomentar hal itu. Kalau hal itu keinginan dari seorang Gatot Nurmantio, monggo, saya mendukung, silakan, itu hak warga negara. Tapi tidak harus dia membuat narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah. Apalagi ada Refli Harun di situ, ada Said Didu, ada Marwan Batubara. Jadi mohon maaf, ini adalah orang-orang oposisi di Indonesia, itu sah, nggak apa-apa. Oposisi itu legal. Tapi mohon maaf, kenapa tidak membangun barisan oposisi yang elegan gitu, yang mengkritik berdasarkan data dan informasi serta tidak halusinatif gitu. Seperti tadi dia mengatakan sudah melenceng, terus kemudian presiden melakukan kudeta konstitusi karena akan memperpanjang masa jabatan, terus kemudian 3 periode. Mana? Itu kan isu-isu basi gitu. Kenapa diungkit ulang gitu? Presiden sudah mengatakan dengan tegas, loud and clear, bahwa presiden tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, atau 3 periode jabatan presiden. Presiden Jokowi sudah memberikan statement jelas hal itu. Bahkan beliau juga akan mengikuti tahapan pemilu dan mengatakan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Itu berulang kali disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya, kudeta konstitusinya mana? Ini isu basi yang lama, yang mungkin kemarin menjadi gejolak-gejolak, sudah dibantah, diangkat kembali oleh Pak Gatot gitu. Dia mengatakan ada operasi politik, ini kan menjurus semacam fitnah sebetulnya. Jadi saya sarankan kepada Pak Gatot untuk update informasi lah, update berita. Jadi jangan sampai berita-berita yang sudah basi, sudah bau, diangkat kembali ke ruang publik. Publik akan ketawa, ini apa sih gitu. Jadi nggak nyambung, apalagi dikaitkan dengan eksistensi negara.
tolok ukurnya Abdul Somad ini kan kentir ben gelewar pikire ini kan nggak jelas. Kalau kita eksistensi negara kita diabaikan oleh negara lain, kita ini sekarang ini sedang menjabat presidensi negara-negara G20, G20. Presidennya adalah Presiden Jokowi. Presidensinya adalah Indonesia itu. Kok dikatakan eksistensi negara kita menurun gitu. Jadi memang serba halusinasi gitu ya. Terus macam-macam lah tentang sumber daya alam. Jadi isu-isunya isu yang itu aja gitu. Jadi sangat tidak relevan dan sudah tidak update gitu. Jadi saran saya kepada Pak Gatot, berikanlah pencerahan, mengambil hati masyarakat Indonesia dengan narasi-narasi yang membangun dan menggugah semangat kebangsaan kita. Jangan memamerkan kebencian tanpa dasar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Gatot mendengar, dan ini saran konstruktif saya sebagai rakyat jelata kepada Pak Gatot yang menurut saya sedang melakukan halusinasi kebangsaan. Itu istilah saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi kali ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Sekamri.